Pada hari Senin 19 Mei 2025, sehari setelah misa inaugurasi untuk mengawali pelayanan sebagai penerus tahta Santo Petrus, Paus Leo ke-14 menyambut delegasi dari gereja-gereja non-Katolik, komunitas-komunitas gerejawi, agama-agama Kristen Protestan, dan tradisi-tradisi keagamaan lainnya seperti Islam, Buddha, Hindu, Jainisme, dan lain sebagainya, sambil mengingat komitmen Paus pendahulunya, Paus Fransiskus, terhadap ekumenisme dan dialog antaragama. Marilah kita dengarkan berita selengkapnya. Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC, sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Paus Leo ke-14 mengadakan audiensi khusus pada hari Senin 19 Mei 2025 untuk para delegasi ekumenis dan antaragama yang ikut serta dalam misa agung untuk inaugurasi pelayanan sebagai penerus tahta Santo Petrus. Diadakan misa inaugurasi ini pada hari Minggu 18 Mei 2025. Dalam pidatonya, Bapak Suci menyoroti penekanan Paus Fransiskus pada persaudaraan universal, melanjutkan inisiatif para paus sebelumnya, terutama Santo Yohanes ke-23. Paus Fransiskus adalah Paus Fratelli Tutti atau Paus bagi semua saudara-saudari, kata Paus Leo ke-14. Telah mempromosikan baik jalan ekumenis maupun dialog antar agama, terutama dengan memupuk hubungan antar individu, selalu menghargai ikatan gerejawi, aspek manusiawi dari pertemuan-pertemuan. Semoga Tuhan membantu kita untuk menghargai kesaksian Paus Fransiskus. Ini diungkapkan oleh Paus Leo ke-14 di hadapan para delegasi agama-agama non-Katolik. Kesatuan sejati adalah kesatuan dalam iman. Berbicara terlebih dahulu kepada gereja-gereja Kristen, gereja-gereja Katolik Timur, gereja-gereja Ortodoks, dan komunitas-komunitas gerejawi lainnya, seperti gereja-gereja Protestan. Paus Leo ke-14 menyoroti peringatan ke-1700 tahun Konsili Nikea. Kita tahu sendiri Konsili Nikea itu diadakan pada tahun 325. Menekankan bahwa kesatuan di antara orang-orang Kristen terjadi hanya dapat menjadi kesatuan dalam iman. Paus menambahkan bahwa upaya untuk mencapai persatuan penuh dan nyata di antara semua orang Kristen merupakan salah satu prioritasnya sebagai uskup Roma. Pada saat yang sama, Paus Leo mengingatkan kembali hubungan erat antara ekumenisme dan sinodalitas, dan meyakinkan para delegasi tentang komitmennya untuk mengikuti Paus Fransiskus dalam mempromosikan karakter sinodal Gereja Katolik. Jalan bersama dalam semangat persaudaraan manusia. Berbicara kepada perwakilan tradisi keagamaan non-Kristen, Paus Leo ke-14 mengatakan bahwa jalan bersama kita dapat dan harus dipahami sebagai melibatkan semua orang dalam semangat persaudaraan manusia. Pada zaman ini, kata Paus Leo ke-14, adalah saatnya untuk dialog dan membangun jembatan. Membangun jembatan persaudaraan, membangun jembatan dialog, membangun jembatan perdamaian, membangun jembatan di antara kita sebagai manusia, dan bukan justru menabuh genderang perpecahan dan kebencian. Tidak. Tapi sungguh-sungguh berjuang bagaimana usaha-usaha kita membangun jembatan persaudaraan sebagai sesama manusia. Bapak Suci kembali menoleh kepada pendahulunya yang langsung mengenang upaya luar biasa
yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam mendukung dialog antar agama. Mengutip dokumen tentang persaudaraan manusia, Paus Leo mengatakan, melalui kata-kata dan perbuatannya, Paus Fransiskus membuka jalan-jalan baru untuk pertemuan guna mempromosikan budaya dialog sebagai jalan, kerjasama timbal balik sebagai kode etik, pemahaman timbal balik sebagai metode dan standar. Hubungan dengan Yahudi, Islam, dan tradisi agama-agama lainnya. Mengikuti jejak yang ditetapkan dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang hubungan antar agama, yaitu dokumen Nostra Aetate, Paus Leo juga menyoroti warisan spiritual yang dibagikan oleh Kristen dan Yahudi, dan menekankan pentingnya dialog teologis antara komunitas-komunitas tersebut, bahkan dalam masa-masa konflik dan kesalahpahaman. Paus melanjutkan dengan mencatat komitmen yang semakin bertumbuh terhadap dialog dan persaudaraan yang menandai hubungan antara Gereja Katolik dan umat Muslim, seraya menyatakan bahwa pendekatan yang didasarkan pada hormat timbal balik dan kebebasan hati nurani merupakan landasan yang kokoh untuk membangun jembatan di antara komunitas-komunitas kita. Akhirnya, dalam pidatonya kepada perwakilan tradisi-tradisi lain, termasuk Hinduisme, Buddha, Jainisme, dan lain sebagainya, Paus Leo ke-14 mengucapkan terima kasih atas kontribusi mereka dalam upaya perdamaian di dunia yang terluka oleh kekerasan dan konflik. Pada saat yang sama, ia menyampaikan harapannya bahwa dengan bekerja sama, umat beragama dapat membantu mengatakan tidak terhadap perang, perlombaan senjata, dan ekonomi yang tidak adil, serta mengatakan ya terhadap perdamaian, pelucutan senjata, dan pembangunan yang integral. Membangun dunia yang lebih baik, yang lebih damai. Paus Leo ke-14 mengakhiri pidatonya dengan menyampaikan keyakinannya bahwa saksi persaudaraan kita pasti akan berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih damai, sesuatu yang diinginkan oleh semua pria dan wanita yang berkehendak baik di dalam hati mereka. Dan Bapak Paus mengundang para delegasi untuk memohon berkat Tuhan dalam hati kita, berdoa agar kebaikan dan kebijaksanaannya yang tak terbatas membantu kita hidup sebagai anak-anaknya, anak-anak Tuhan Allah, dan sebagai saudara dan saudari satu sama lain, sehingga harapan dapat tumbuh di dunia. Saudara-saudara yang terkasih, Anda bisa juga membaca versi asli dari paparan kami ini di dalam berita resmi vaticannews.va. Tuhan memberkati. Amin.